harus terjadi sebuah. Dalam rangka menyongsong bonus demografi, pemerintah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat saat ini tengah menyusun grand design pembangunan berwawasan kependudukan sebagai implementasi transformasi sosial. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ciamis, Dr. Dian Budiana MSI saat menjadi narasumber dalam kegiatan FG di bidang sosial dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Ciamis tahun 2025-2045 di Aula Bapeda pada Rabu 25 Oktober 2023. Kegiatan FGD tersebut dihadiri sejumlah kepala SKPD lintas sektor, akademisi, perwakilan organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan lainnya. Dr. Dian Budiana menyatakan menghadapi bonus demografi, Kabupaten Ciamis harus mempunyai grand design tentang kependudukan yang nanti dituangkan dalam RPJPD. Dian mengatakan bonus demografi perlu dimaksimalkan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, yang mana Indonesia ingin sejajar dan menjadi negara maju dengan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing. Melalui FGD ini, pihaknya berharap grand design pembangunan berwawasan kependudukan bisa terbentuk secara maksimal dengan banyaknya masukan dari berbagai stakeholder maupun lembaga masyarakat lainnya. Yang ditekankan, jadi Kabupaten Ciamis juga harus mempunyai sebuah grand design tentang kependudukan. Karena penduduk ini sampai dengan saat ini adalah bermakna sebagai sentral dalam pembangunan, tidak hanya sebagai objek dalam pembangunan, tapi juga subjek dalam pembangunan. Jadi tidak hanya sebagai sasaran, tapi juga pelaku dalam pembangunan. Jadi dari isu-isu kependudukan yang ada saat ini, itu kan kita berbicaranya transformasi. Artinya nanti ketika berbicara 2 tahun 2045 itu ada sebuah kenyataan atau perubahan. Di samping kita akan mendapatkan bonus demografi, tetapi kita juga tahun 2045 itu bertepatan dengan Indonesia Emas. Jadi 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi dalam posisi tersebut, isunya Indonesia itu harus menjadi negara maju. Makanya ketika bonus demografi ini bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan dengan baik, maka secara otomatis kesiapan terhadap seluruh elemen pembangunan yang ada di Kabupaten Ciamis itu harus bisa menunjang terhadap peluang adanya bonus demografi tersebut. Harapannya tentunya RPJPD Kabupaten Ciamis ini bisa disusun secara maksimal dengan berbagai masukan dari setiap stakeholders yang nantinya kita dalam melaksanakan RPJPD 20 tahun ke depan itu diperkaya dengan berbagai macam strategi, sehingga tujuan yang diharapkan bahwa Ciamis akan lebih maju lagi dari saat ini itu bisa tercapai karena semua grand design-nya telah tersusun dengan baik dan juga nantinya tujuan utamanya bisa meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Adapun Dian menambahkan sejumlah tantangan harus dihadapi dalam menghadapi bonus demografi tersebut. Ia mengatakan pembangunan manusia tidak hanya dipandang sebagai upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur semata, tetapi yang lebih penting adalah membangun sumber daya manusia. Lanjutnya, permasalahan kependudukan sangat kompleks dan perlu jangka panjang. Oleh karena itu perlu sinkronisasi, harmonisasi, integrasi dalam mengatasi masalah kependudukan. Upayanya adalah harus ada perlunya sinkronisasi, kemudian juga harmonisasi, integrasi dalam mengatasi semua permasalahan yang diawali dengan permasalahan kependudukan. Untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut, pihaknya telah menguraikannya dalam 5 pilar kependudukan. Pilar pertama yakni pengendalian kuantitas penduduk, kedua peningkatan kualitas penduduk, ketiga pengarahan mobilitas penduduk, keempat pembangunan kualitas, dan kelima pengembangan database kependudukan. Untuk mengoptimalkan bonus demografi perlu direncanakan dengan matang. Salah satu upaya peningkatan kualitas penduduk yakni dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Kemudian penyediaan lapangan kerja baru dan membangun budaya kerja.
termasuk penguatan perbaikan gizi dan akses ketersediaan pangan, peningkatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan pemberdayaan gender dan pemuda, penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan, dan lainnya. Kemudian juga kita ingin melaksanakan melalui 5 pilar kependudukan. Di antaranya adalah bagaimana pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, kemudian juga pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengembangan database kependudukan. Nah, semua itu kan tercermin di dalam nantinya grand design yang ada di masing-masing dinas instansi. Kemudian dari segi pengendalian kuantitas penduduk, salah satu arah kebijakannya adalah optimalisasi program KB. Penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, dan angka kematian balita. Dian mengatakan isu-isu permasalahan tersebut yang mesti diselesaikan lewat arah kebijakan yang tepat. Makanya perlu dibentuk dulu grand design sebelum nanti dituangkan dalam RPJPD. Jujang Harapan Rakyat, Ciamis.